Oke, selamat datang di channel Widi 05. Alright. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagu dari Creed, yaitu One Last Pride. Langsung saja kita ke intronya. Intro ini sangat panjang ya, cukup panjang. Jadi untuk mempermudah kalian mempelajarinya, kita akan bagi menjadi 8 bagian. Sekarang kita masuk ke intro bagian yang pertama. Intro yang bagian pertama ini yang ditekan adalah senar 1 di fret 2. 1 fret 2. Kemudian yang dipetik adalah senar 1 dan senar 4. Dipetik secara bersamaan ya. Seperti ini. Kemudian kita pindah ke senar 1 di fret 5. Lalu senar 1 open dan tekan di fret 2. Kemudian senar 2 di fret 3. Dan terakhir adalah senar 3 open. Open itu maksudnya tidak ditekan ya. Dipetik saja seperti ini. Open. Jadi itu tadi intro yang bagian pertama. Jadi kenapa kalian harus mempelajarinya step by step ya, dari bagian 1. Sebenarnya ada 8 bagian. Jadi kalau kalian mempelajarinya itu secara utuh gitu agak susah. Sehingga kalian harus mempelajarinya itu bagian per bagian, dari bagian 1 sampai dengan 8. Nanti setelah kalian sudah mahir memainkan bagian 1, 2 dan seterusnya, kalian bisa menggabungkannya menjadi 1. Itu akan lebih mudah untuk memahaminya. Alright. Kita masuk ke bagian kedua. Jadi bagian pertama seperti ini ya. Kemudian bagian kedua. Jadi bagian kedua ini yang dipetik hanya senar 2 dan senar 5. Senar 2 dan senar 5. Selebihnya tidak dipetik. Cara memetiknya adalah tekan senar 2 di fret 2. Seperti ini. Kemudian petik senar 5 terlebih dahulu. Lalu senar 2. Tekan senar 2 di fret 2, kemudian petik senar 5 terlebih dahulu. Jadi kalau tanpa menggunakan senar 5 ya, tanpa bass, itu suaranya seperti ini. Berakhir di senar 2 fret 3. Itu yang dipetik kalau tanpa menggunakan senar 5, tanpa menggunakan bass ya. Kalau kita menggunakan bass, maka jadi total senar 5 dipetik 3 kali ya. Ya, seperti itu. Dalam tempo yang lebih cepat. Ya, ini tadi bagian yang kedua. Sejauh ini kita sudah belajar 2 bagian. Sekarang kita gabungkan terlebih dahulu supaya kalian mendapat feel-nya ya. Seperti apa sih lagunya? Seperti apa sih intronya kalau di ini? Itu. Jadi bagian 1, bagian 2 hasilnya seperti itu. Kemudian kita melangkah ke bagian yang ketiga. Bagian ketiga, kalian tekan kunci B minor seperti ini, B minor.
Lalu yang dipetik adalah pertama senar 5 terlebih dahulu. Senar 5. Kemudian senar 4. Kemudian senar 2. Senar 4 lagi. Kemudian senar 2. Kemudian 3 dan terakhir di 4. Langsung kita praktekkan ya. Lima, 4, 2, 4 lagi. Kemudian angkat jari tengah kalian, angkat, lalu petik senar 2, kemudian tekan. Kemudian ke senar 3 dan berakhir di senar 4, open ya. Open, tapi tanpa ditekan. Tanpa ditekan jadi open. Seperti itu. Itu intro bagian ketiga. Dalam tempo yang lebih cepat. Alright, sekarang kita masuk ke intro bagian yang keempat. Bagian yang keempat, kalian tekan kunci G seperti ini dan dipetik dari senar nomor 6. 6, 4, 3, 4 lagi, kemudian 2, 1. Enam, 4, 3, 4 lagi, 2, 4 lagi, 1 di sini ya. Kemudian 1 di fret 2. Seperti itu. Dalam tempo yang lebih cepat. Ya, itu tadi intro bagian yang keempat. Sekarang kita gabungkan ya. Sejauh ini kalian sudah melangkah di separuh perjalanan. Jadi totalnya itu ada 8 bagian dari intronya. Sekarang kita gabungkan hasilnya dari bagian 1 sampai dengan bagian keempat. Seperti itu hasilnya dari bagian 1 sampai dengan bagian keempat. Sekarang kita melangkah ke bagian yang kelima. Bagian yang kelima seperti ini. Jadi yang dipetik adalah senar 1 dan senar 4 secara bersamaan. Kemudian tekan senar 1 di fret 2. Lalu petik senar 4 lagi. Senar 1 pindah ke fret 3. Lalu kalian petik lagi senar 4. Lalu pindah lagi senar 1 ke fret 2. Kemudian kalian petik senar 1 di fret 2. Lalu congkel ya, petik dan jari telunjuknya mencongkel yang sebelah kiri. Seperti itu ya, petik congkel. Kemudian selanjutnya kalian beralih ke senar 2 di fret 3. Kemudian kalian tekan senar 1 sampai dengan 4 di fret 2 karena ini akan ini adalah intro yang selanjutnya ya. Jadi kalian harus menekan senar 1 di fret 4, kemudian petik senar 2.
Seperti itu. Kalau tanpa menggunakan senar 4 ya, tanpa menggunakan bass, itu seperti ini sebenarnya. Jadi berakhir di senar nomor 2, di fret 2. Kalau kita menggunakan senar 4 atau menggunakan bass, jadi total senar 4-nya dipetik 3 kali ya. Enggak, itu dia bagian yang kelima. Sebenarnya yang agak susah ya bagian kelimanya, karena bassnya harus dipetik 3 kali ya. Tapi kalian pasti bisa mempelajarinya, pasti bisa. Kemudian kita masuk ke bagian yang ke-6. Bagian ke-6 tadi kan bagian yang kelima kalian sudah memegang senar 1 sudah sampai dengan 4 ya. Ini bagian ke-6-nya adalah seperti ini. Pertama senar 6, 5, 4, 2. Kemudian kalian petik senar 2, lalu tekan di fret 3. Selanjutnya kalian petik senar 4 di fret 4. Dan terakhir senar 3 open. Open ya, tanpa ditekan. Ya, terakhir senar 3 open. Dalam tempo yang lebih cepat. Ya, itu tadi bagian yang ke-6. Sekarang kita masuk ke bagian yang ke-7 dan ke-8. Ini lebih mudah ya, bagian ke-7 dan ke-8. Kita masuk ke bagian yang ke-7. Bagian ke-7 kalian tekan kunci B minor. Tapi yang jari tengahnya diangkat ya. Jadi tepatnya B minor 7. Seperti ini. Yang dipetik adalah senar 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian naik lagi. Lalu berakhir di senar 4 open. Ya, itu tadi bagian yang ke-7. Sekarang kita masuk ke bagian yang ke-8. Kalian pegang kunci G. Lalu yang dipetik adalah sama seperti tadi ya, dari atas ke bawah, kemudian naik lagi dari bawah ke atas. Berakhir di senar 4 open. Sekarang kita gabungkan ya, dari 1 sampai dengan 8. Ya, seperti itu. Dalam tempo yang normal. Oke, sekarang kita masuk ke bagian chorus.
Sebenarnya bagian selanjutnya itu relatif lebih mudah ya. Kita masuk ke bagian chorus. Chorus kita menggunakan kunci D, lalu kunci F crash 7. Sebenarnya F crash seperti ini ya, tapi kalian hanya jari telunjuk hanya menekan senar 6 di fret 2. Lalu kunci B minor dan kunci G. I'm 6 feet from the edge and I'm thinking maybe 6 feet and so far down. Seperti itu lagunya. Genjrengannya dalam tempo yang lambat. Ya, itu tadi bagian chorus. Sekarang kita masuk ke bagian chorus yang menggunakan power chord ya. Power chord itu maksudnya seperti ini. Jadi ini kan lagunya, chorus yang pertama itu nada rendah, kemudian yang kedua adalah nada tinggi. Jadi yang nada tingginya menggunakan power chord seperti ini. D, kemudian di F crash, kemudian di B, kemudian terakhir G. I'm 6 feet from the edge and I'm thinking maybe 6 feet and so far down. I'm 6 feet from the edge and I'm thinking maybe 6 feet and so far down. I'm so far down. Ya. Maaf suara jelek ya. Maklum tidak berbakat bernyanyi. Ya, kita mainkan genjrengannya dalam tempo yang lambat seperti ini. Ya, itu tadi di bagian chorus. Sekarang kita masuk ke bagian bridge. Kunci yang dipakai adalah kunci D, lalu A, kemudian kunci G, dan terakhir kunci B minor. Cara memainkannya, but I still believe there's something left from me. So please come stay with me, 'cause I still believe there's something left for you and me, for you and me, for you and me. Sekarang kita melakukan genjrengannya dalam tempo yang lambat.
Iya, itu tadi di bagian bridge. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari lagu ini. Bagian terakhirnya seperti ini. This come now, I think I'm falling into all I think is safe. Jadi bagian terakhirnya itu berakhir di senar 1 ya. Please come now, I think I'm falling into all I think is safe. Berakhir di senar 1. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Kalau video ini bermanfaat buat kalian, silahkan tekan tombol subscribe and like. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih and bye bye.